Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka konseptual atau conceptual framework. Kita sampai pada prinsip dasar akuntansi. Ini sudah bagian yang ketiga paling atas. Ada asumsi, ada prinsip, ada kendala atau cost, ya, kendala biaya. Nah, yang bagian tengah yang akan kita bahas adalah prinsip. Kalau di bukunya Keso edisi 3, prinsip itu dibagi menjadi 4, yaitu measurement, pengukuran, kemudian revenue recognition atau pengakuan pendapatan, kemudian yang ketiga adalah expense recognition atau pengakuan beban, yang terakhir adalah full disclosure atau pengungkapan, ya, secara lengkap. Nah, dalam hal ini, dalam slide ini, prinsip dasar kita sesuaikan dengan kerangka konseptual. Jadi sebenarnya secara substansi sama dengan Keso, ya. Yang pertama ada pengakuan dan penghentian pengakuan, jadi recognition dan derecognition. Yang kedua adalah measurement, pengukuran, ini urut, ya, jadi pengakuan, kemudian pengukuran. Yang ketiga adalah penyajian dan pengungkapan. Nah, jadi sebenarnya ada 4, ya, pengakuan, pengukuran, kemudian penyajian dan pengungkapan. Tapi dalam babnya itu dijadiin satu, ya, penyajian dan pengungkapan. Nah, sekarang kita membahas apa itu pengakuan. Jadi pengakuan itu merupakan proses pencakupan suatu item untuk dicantumkan dalam laporan keuangan yang memenuhi definisi ini, ya, aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban. Misalnya begini, jadi pengakuan itu berbicara mengenai kapan saya mencatat transaksi ini, kapan diakui sebagai aset, atau kapan transaksi ini saya akui sebagai beban. Ini saya akui sebagai beban, aset, liabilitas, penghasilan, atau ekuitas. Nah, itu namanya pengakuan. Jadi pengakuan itu berbicara mengenai bagaimana suatu item itu diakui dan disajikan dalam laporan keuangan. Misalnya dalam laporan keuangan 2019 ada cash sebesar 10 juta rupiah. Oh, berarti si entitas itu mengakui dia punya cash 10 juta rupiah. Jadi pengakuan, ada pengakuan cash dalam bentuk itu dinyatakan dalam bentuk angka, ya, dalam kata dan jumlah moneter. Jadi istilahnya tadi 10 juta rupiah. Itu. Jadi itu namanya pengakuan. Nah, contoh pengakuan misalnya kapan kita mengakui adanya pendapatan. Itu namanya revenue recognition, ya, prinsip pengakuan pendapatan. Dalam PSAK 72 disebutkan bahwa pendapatan diakui pada saat penjual, ya, atau penyedia barang dan jasa itu melakukan kewajibannya. Pada saat kewajiban telah dipenuhi atau dilaksanakan. Nah, itu pendapatan boleh diakui. Kalau beban gimana? Expense recognition. Kalau beban, prinsipnya beban itu beban timbul akibat adanya pendapatan. Artinya begitu ada pengeluaran dan kemudian pengeluaran itu sudah digunakan untuk menghasilkan pendapatan, maka itulah dicatat sebagai beban. Jadi dalam bahasa lain, beban timbul akibat adanya pendapatan. Jadi ada matching, ya, antara pengakuan pendapatan dan beban dalam satu periode. Itu, ya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kapan adanya penghentian pengakuan? Kalau pengakuan itu kan kita mengakui mempunyai aset atau liabilitas, ya, atau pendapatan atau beban atau ekuitas. Kapan penghentian pengakuan? Penghentian pengakuan itu apa itu? Yaitu penghapusan seluruh atau sebagian aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Nah, biasanya penghentian pengakuan itu kita lakukan ketika misalnya aset, ya, berarti kita sudah tidak memiliki aset itu lagi, atau liabilitas berarti kita sudah tidak memiliki liabilitas. Contoh untuk aset, misalnya awalnya kita mengakui adanya cash 10 juta, berhubung cash itu sudah kita keluarkan, kita serahkan ke pihak lain, misalnya untuk membeli persediaan, maka kita sudah tidak memiliki kendali lagi atas
aset itu. Sehingga kita tidak boleh mengakui lagi adanya cash itu. Kalau liabilitas misalnya kita awalnya mencatat adanya utang usaha, account payable, sebesar 5 juta rupiah. Nah, berhubung kita sudah membayar, kita sudah melunasi utang itu, berarti kita sudah tidak mempunyai lagi liabilitas. Jadi kita sudah tidak mengakui lagi adanya liabilitas karena sudah kita lunasi. Nah, itu prinsip pengakuan dan penghentian pengakuan. Sekarang kita memasuki prinsip yang kedua, yaitu measurement atau pengukuran. Jadi urutannya setelah diakui, maka mau dinilai berapa nih? Misalnya saya mengakui adanya cash karena saya dapat cash. Ya, oke. Atau misalnya saya membeli persediaan, ya, saya punya membeli persediaan. Nah, itu kan berarti saya mengakui punya persediaan. Berapa nilainya? Jadi, measurement adalah penilaian, penentuan nilai suatu item dengan satuan uang, dengan menggunakan dasar pengukuran. Berapa nih persediaan yang akan saya sajikan dalam laporan keuangan? Berapa nilainya? Nah, itu. Nah, kemudian dasar pengukuran yang kita gunakan untuk mengukur berapanya itu dibagi menjadi dua kategori. Ya. Ini di kerangka konseptual yang baru. Dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah biaya historis atau historical cost, berarti sesuai dengan biaya perolehan. Yang kedua adalah current value atau nilai kininya. Nah, itulah yang nanti akan menentukan berapa nilainya. Jadi pengukurannya pakai biaya historis atau pakai current value. Nah, current value sendiri terdiri dari 4 kategori. Yang pertama nilai wajar, yang kedua nilai pakai aset atau value in use, yang ketiga adalah nilai pemenuhan liabilitas atau fulfillment value, yang keempat adalah biaya kini atau current cost. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk biaya historis, kita sudah tahu bahwa biaya historis itu adalah biaya yang kita keluarkan ya untuk memperoleh ya suatu aset atau biaya yang imbalan yang kita terima ketika kita memperoleh liabilitas ya. Termasuk biaya-biaya untuk memprosesnya itu juga diperhitungkan dalam biaya perolehan. Kalau nilai wajar atau fair value. Nah, nilai wajar atau fair value itu merupakan kalau untuk aset ya, berarti kalau untuk aset nilai wajar aset itu berarti nilai harga yang akan diterima jika aset itu dijual. Jadi kalau misalnya kita menjual aset itu harganya berapa? Kita jual di pasar. Nah, itu. Jadi itu namanya nilai wajar. Kalau liabilitas, nilai wajar liabilitas gimana ngitungnya? Berarti berapa biaya yang akan kita bayarkan kalau kita mengalihkan liabilitas itu ke pihak lain. Jadi memang ada kondisi ini ya, jual beli utang gitu ya. Jadi utang itu dialihkan, ditransfer. Jadi kita minta pihak lain untuk menanggung utang kita. Jadi jadi gantian yang menanggung. Makanya kita bayar ke dia. Nanti dia akan menyelesaikan ke pihak ketiga gitu ya, ke kreditur. Nah, itu namanya pengalihan liabilitas. Kalau nilai pakai itu berhubungan dengan aset. Berarti value in use. Artinya kalau aset ini kita digunakan oleh entitas, akan menghasilkan uang berapa? Nah, itu namanya nilai pakai. Kalau kita pakai sampai masa manfaatnya, maka akan menghasilkan uang berapa? Nilainya berapa sih nilai pakai kalau kita gunakan terus-menerus? Maka dia akan menghasilkan uang berapa? Itu di percent value kan. Itulah nilai pakai. Nah, itu value in use. Kalau fulfillment berarti nilai pemenuhan liabilitas, ya liabilitas utang. Kalau kita punya utang, nah kalau kita bayar sekarang, ya misalnya atau kalau kita bayar sekarang itu kita akan mengeluarkan uang berapa sih gitu. Jadi perkiraan kita akan kalau kita nilai dengan percent value sekarang itu kira-kira kita akan mengeluarkan uang berapa? Kalau kita misalnya lunasi, nanti pas jatuh tempo ya kita lunasi, kira-kira kalau dinilai dengan sekarang kita akan mengeluarkan uang berapa sih kalau kita akan melunasi liabilitas kita itu. Itu namanya nilai pemenuhan. Kemudian biaya kini. Biaya kini itu adalah current cost ya. Jadi prinsipnya kayak historical cost, tapi misalnya kita punya aset nih.
Kalau kita nilai pakai biaya gini, berarti kita nilai aset itu kalau kita peroleh sekarang, itu kita ngeluarin biaya berapa sih? Termasuk biaya-biaya angkut dan sebagainya. Itu namanya current value. Jadi biaya perolehan aset pada saat tanggal pengukuran itu kalau kita ingin memperoleh aset yang serupa, itu berapa sih biaya yang akan kita keluarkan. Itu namanya current cost. Kalau liabilitas berarti ya kalau kita minjem atau liabilitas itu misalnya kan pinjaman ya. Kalau kita minjem saat tanggal pengukuran, berapa yang akan kita terima? Ya, uang yang akan kita terima termasuk biaya transaksi yang akan kita keluarkan. Terakhir adalah presentation dan disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Nah, merupakan alat komunikasi. Jadi, untuk mengomunikasikan informasi keuangan berupa aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban suatu entitas, maka perlu prinsip penyajian dan pengungkapan. Perlu disajikan dan diungkapkan secara jelas dan lengkap. Nah, itulah kenapa di kerangka konseptual disebut bahwa penyajian dan pengungkapan merupakan alat yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi. Jadi supaya bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh para pengguna laporan keuangan. Nah, terakhir di bagian yang ketiga adalah mengenai kendala biaya. Memang untuk memproduksi laporan keuangan atau menyajikan laporan keuangan yang baik, berkualitas, tentu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh entitas dan tentu saja ujung-ujungnya biaya itu nanti yang nanggung siapa? Yang nanggung ya ini pemilik modal ya, yang nanggung ya istilahnya para investor gitu ya. Ya karena kan dibebankan di laporan keuangan. Kan akhirnya mengurangi laba kan, mengurangi laba. Ujung-ujungnya mengurangi imbal hasil. Nah, jadi intinya memang ada kendala untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, karena setiap entitas itu punya pandangan yang berbeda atau kondisinya berbeda-beda, jadi subjektif mengenai biaya ini, mungkin bagi entitas yang besar ini tidak terkendala masalah biaya ini untuk menyajikan laporan keuangan yang bagus. Tapi bagi entitas lain bisa jadi berat biayanya. Sehingga yang memutuskan, yang menentukan ini masalah kendala biaya itu sebenarnya Dewan Standar. Jadi Dewan Standar Akuntansi Indonesia, DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, dalam menyusun standar dia mempertimbangkan masalah kendala biaya ini. Artinya ketika dia memutuskan untuk membuat standar A misalnya, maka dalam membuat standar itu dia mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Jadi jangan sampai standar terlalu ketat sehingga untuk mencapai standar itu biayanya terlalu besar dibanding manfaatnya misalnya. Nah, yang menilai atau menilai cost and benefit itu adalah Dewan Standar. Jadi mereka yang mempertimbangkan. Misalnya kita tahu bahwa untuk perusahaan yang terbuka, ya biasanya yang modalnya gede gitu ya, modalnya banyak, silakan pakai SHK yang umum, SHK yang tebal gitu ya, lengkap. Kemudian untuk yang tertutup ya atau tanpa akuntabilitas bisa SHK etap. Untuk perusahaan yang kecil, mikro, UMKM bisa pakai SHK MKM. Jadi level manfaat dan biayanya juga sudah dipertimbangkan oleh Dewan Standar. Sehingga kendala biaya ini harus dipahami kendala biaya secara umum ya, bukan per entitas masing-masing pelapor. Kalau per entitas nanti bisa bervariasi bermacam-macam. Demikian teman-teman sekalian secara lengkap sudah kita jelaskan mengenai kerangka konseptual framework ya, dimulai dari tujuan pelaporan keuangan di level 1. Level kedua ada karakteristik kualitatif, ada elemen, ada unsur-unsur. Kemudian di level ketiga ada asumsi, ada prinsip, dan ada kendala. Insya Allah semuanya sudah dijelaskan ya dalam video yang terpisah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.